يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya puji-pujian hanyalah milik Allah. Nahmaduhu, kita senantiasa memujinya, wa nasta'inuhu, dan juga senantiasa memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, dan juga senantiasa memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari hawa nafsu yang kerap menggelincirkan kita. Wa min sayyiati a'malina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari amal buruk yang juga kerap yang akan membuat berakibat buruk juga pada kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah telah berikan dengan pemberian paling berharga dalam kehidupan seseorang, yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang di dalam keterpurukan terburuk dalam kehidupan, dibiarkan di dalam kesesatan, na'udzubillah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah, tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Wa ba'du, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah, memegang teguh agama Islam. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Karena dengan berkata yang benar, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sungguh telah mendapatkan kesuksesan yang hakiki. Amma ba'du, jemaah kaum muslimin yang semoga Allah rahmati kita semua. Islam adalah agama yang berlandaskan ilmu. Itu antara lain kita bisa lihat dalam surat Muhammad ayat 19. Ketika Allah berfirman mengenai inti dari ajaran Islam, yaitu la ilaha illallah, Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Bila diterjemahkan di Al-Quran kita seringkali diterjemahkan ketahuilah. Padahal fa'lam dari kata ilm, maksudnya adalah ilmuilah. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya Allah adalah tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Dia. Ada kata ilmuilah. Untuk satu kata yang menjadi benang merah agama Islam, Allah perintahkan ilmuilah. Dan juga kita tahu bahwasanya ayat yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq. Perintahnya adalah Iqra, bacalah. Dan kita semua sudah tahu baca, aktivitas membaca adalah dasar yang paling esensial dari proses menuntut ilmu. Dan mungkin kisah ini bisa menggambarkan betapa pentingnya ilmu. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya, mereka tengah menempuh perjalanan dari kota Makkah menuju Madinah. Mereka waktu itu masuk waktu asar, sehingga kemudian para sahabat bergegas untuk berwudu dan melaksanakan sholat asar. Bersiap-siap sholat asar. Ada sekelompok sahabat
yang mereka begitu tergesa-gesa sehingga ketika berwudu, ya, tumit mereka tidak tersentuh air wudu dengan ukuran yang sangat sedikit, sebesar koin, sekecil koin. Lalu apa komentar Nabi kita? Kita ketahui Nabi SAW adalah orang yang paling halus, paling sopan perangainya, yang paling bagus dalam menegur, dalam berkata. Tapi ketika beliau melihat seperti itu, beliau katakan, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar, disebutkan sampai 3 kali. Wail bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudu. Apa makna wail? Sejumlah ahli tafsir mengatakan wail ismu wadin fi jahannam, nama sebuah lembah di neraka jahannam. Bagaimana seseorang yang berwudu gara-gara lepas dari dia, terluput dari dia bagian sebesar koin kecil saja, diancam dengan neraka dan dengan ucapan yang begitu keras oleh Nabi SAW. Jawabannya karena wudu adalah miftahus salat, adalah kuncinya salat. Dan sesungguhnya Nabi SAW katakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, sesungguhnya amal yang pertama kali akan dihisab nanti di akhirat dari seorang hamba, dari semua amal-amalnya, salatuhu adalah salatnya. Fa in salahat, bila salatnya baik, faqad aflah wa anja, dia telah mendapatkan kesuksesan yang sebenarnya dan selamat dari ancaman neraka. Bila tidak, dia akan merugi dan menyesal. Kenapa dulu saya tidak belajar dengan benar, padahal waktu begitu banyak. Dalam hadis lain disebutkan, apabila salatnya baik maka amalan lain dilihat, sedekahnya, zakatnya, haji dan seterusnya. Tapi bila salatnya sudah hancur, yang lain tidak akan dilihat. Kenapa? Karena salat adalah imanuddin, tiangnya agama. Ketidaktahuan sahabat dalam berwudu yang benar, padahal mereka orang yang sering bertemu dengan Nabi SAW, bisa menyebabkan mereka terancam dengan neraka. Bagaimana dengan kita yang urusan kita sehari-hari urusan dunia, tidak seperti sahabat yang fokus mereka akhirat, mereka pun terluput dari hal penting. Lalu bagaimana dengan kita? Tentunya kita lebih membutuhkan, apalagi kita sekarang berada di zaman yang Nabi kita SAW katakan, baina yaday sa'ah, nanti kelak menuju hari akhir, di zaman menuju kiamat nanti, fitanun kakitatil mudlim, akan datang fitnah, akan datang ujian-ujian. Kakitatil mudlim, seperti gelapnya malam. Maksudnya apa? Akan datang ujian, yang diberikan ujian seorang hamba dalam agama dan hartanya, dalam dunianya, seperti gelapnya malam, sulit dibedakan kebenaran antara yang hak dan batil, sulit dibedakan. Lalu beliau katakan, yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira, akan ada orang-orang yang di pagi hari dia masih seorang mukmin, tapi nanti sore na'udzubillah kafir. Yumsi mu'mina, atau bisa jadi sorenya masih mukmin, masih sholat sama kita, masih buka bersama sama kita, wa yusbihu kafir, takkan tetapi besok paginya menjadi kafir. Yabi'u aqwamun, akan ada kaum yang mereka menjual dinahum, agama mereka, li ardi minad dunya, karena urusan dunia, berani jual agama, nggak peduli. Kenapa? Butuh dunia. Subhanallah. Contohnya apa? Di antara ujian itu, ujian dalam syubhat, dalam kerancuan memahami agama, munculnya aliran-aliran sesat. Seperti yang kita dengar, yang sempat heboh persis 1 pekan yang lalu di Bandung Utara, ketika ada kehebohan ketika kaum muslimin menyambut 10 Muharram dengan berpuasa. Ada sekelompok yang mereka melakukan ritual yang aneh. Sebagian mereka ada yang melakukan simulasi membakar diri, sedikit-sedikit dengan api. Ada yang memukul diri, ada yang menampar. Apa yang mereka lakukan? Subhanallah, tempat mereka tertutup, dan ternyata acara ini berbalut budaya, disebut ini acara budaya, dan banyak orang yang ikut. Ternyata subhanallah, acara kelompok Syiah yang mereka meratapi kematian Husain radhiyallahu taala anhu, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan cara yang tidak benar, yang tidak dicontohkan dalam agama kita. Bahkan
jatuh ke dalam gulu, dalam keadaan yang berlebihan. Mereka begitu mengagungkan Husain sampai-sampai ya mereka kemudian berdoa pun kepada Husain. Anda tidak percaya, buka saja YouTube. Bagaimana cara talbiyah orang-orang Syiah. Kita kalau menuju tanah suci, ketika ihram kita akan mengatakan kalimat tauhid, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka baik. Aku memenuhi panggilanmu. La syarika laka baik, tidak ada sekutu bagimu, aku memenuhi panggilanmu. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wa ni'mata, dan juga kenikmatan yang aku peroleh, ya, laka wal mulk, dan juga itu semua datangnya darimu, begitu pula seluruh kerajaan adalah milikmu. La syarika lak, tiada sekutu bagimu. Kita ucapkan itu. Tapi orang Syiah, Anda bisa lihat di YouTube, ya Husain, ya Husain, subhanallah, di tempat suci bisa mengatakan seperti itu, dan orang-orang banyak yang ikut, bahkan di kota kita ini. Subhanallah. Kenapa? Tidak mengerti masalah ilmu akidah. Bagaimana membedakan antara akidah yang hak dan yang batil, akidah yang sahihah dan akidah yang batilah. Karena tidak tahu ilmu akidah, betapa banyak orang kemudian jatuh ke dalam perkara seperti itu, bahkan ikut-ikut berdoa kepada Husain. Padahal Nabi kita Muhammad SAW, kakeknya Husain radhiyallahu ta'ala anhu, pernah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, beliau katakan, man mat, barang siapa yang meninggal, wa huwa yad'u min dunillahi niddan, dan dia pernah berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, baik kepada Nabi Muhammad SAW ataupun cucunya, apalagi kepada selain Allah, apa yang beliau katakan? Dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu jemaah sekalian, di zaman ini kita semakin membutuhkan untuk mempelajari ilmu. Oleh karena itu Nabi SAW katakan, talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kalau begitu apakah saya harus belajar semuanya sampai ilmu hadis yang detail? Tidak. Ilmu agama ini setidaknya ada dua macam yang harus kita pelajari, ya. Atau ada dua macam keadaan ilmu agama yang dituntut. Yang pertama hukumnya fardu ain, artinya wajib bagi setiap muslim harus tahu, ya. Yaitu apa? Perkara akidah-akidah yang mendasar. Bahwa akidah itu bukan sekedar mengakui bahwa saya Tuhan saya Allah, cukup sampai situ, tidak. Cuman mengakui bahwa saya nggak nyembah patung, sampai situ tidak. Ternyata ada perinciannya. Bagaimana menjalankan akidah yang benar. Pertama kita harus mengetahui akidah yang benar. Lalu apa yang setiap muslim harus tahu? Ibadah keseharian. Ibadah keseharian kita. Contohnya apa? Tentang sholat kita, wudhu kita, harus tahu. Tidak bisa Anda ditanya sama anak Anda atau cucu Anda, kayak ruku yang benar itu seperti apa sih? Pak, Abi, ruku yang benar itu seperti apa? Terus Anda jawab, satu akima, kakek bukan ustadz, tanya ke ustadz. Gak bisa Anda menjawab seperti itu. Anda harus bisa mempraktekkan. Tapi kalau ditanya dalilnya, apa dalilnya kek? Nah itu baru Anda bisa katakan, ustadz, tanya ke ustadz. Kenapa? Karena Anda dituntut untuk melaksanakan sholat dengan benar, sehingga tahu bagaimana cara ruku yang benar. Karena ruku adalah rukun dari sholat, tidak sah sholat tanpanya. Ini ibarat persis seperti Anda mengendarai mobil. Anda ketika sudah menyalakan starter mobil, Anda mengendarai mobil, ketika ada lampu di persimpangan jalan, ada lampu merah, Anda harus tahu bahwa Anda harus berhenti. Ketika lampu hijau, Anda harus tahu bahwa itu jalan. Tidak diberikan uzur bagi orang yang tidak tahu. Harus tahu. Kalau naik kendaraan harus tahu, kalau merah berhenti, hijau jalan. Ya. Kenapa? Kalau tidak celaka, sudah pasti mencelakakan orang lain. Tapi kalau ditanya, ini berdasarkan peraturan lalu lintas nomor berapa, Anda tidak tahu. Kita tahunya siapa? Ya tahunya tanya ke orang yang ahli hukum dalam lalu lintas. Seperti itu pula dalam agama. Anda harus yang Anda ketahui. Ruku yang benar harus Anda ketahui. Dalilnya memang ustadz, tapi ruku, ya, membaca Al-Fatihah yang benar, sujud yang benar harus Anda ketahui. Sebagaimana Nabi SAW
pernah melihat seseorang ketika sholat rukunya tidak sempurna, padahal dia tidak memiliki sakit, tidak ada uzur. Apa yang Nabi SAW katakan? Beliau katakan, "Lau mata hadha ala hadih." Andaikan orang ini meninggal dalam keadaan seperti itu, mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dia meninggal bukan dalam keadaan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ini menunjukkan pentingnya ilmu dalam agama kita. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Jemaah sekalian, banyak dari kita yang mencukupkan ilmu dalam agama ini seadanya. Pak, kita belajar yuk mengenai fikih wudu, mengenai fikih sholat. Saya sudah belajar dulu. Kapan, Pak? Waktu SD dulu. Waktu TK saya dulu ikut TPA rajin. Saya sudah puluhan tahun sholat. Ya, ketahuilah bahwa menuntut ilmu itu tidak cukup dengan yang sebentar itu. Pertama, apakah kita dulu memahami dengan benar? Dan apakah memang kita juga menyerap pelajarannya dengan benar? Padahal kata Imam Ahmad, menuntut ilmu itu, agama ini terutama, dari mulai buayan sampai dengan makbaroh, sampai dengan kubur. Sebagian ada yang merasa percaya diri dengan ibadahnya. Ya, saya sudah tahu itu, saya sudah sholat puluhan tahun. Ketahuilah, dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh sejumlah ulama hadis, Nabi SAW mengatakan, "Inna rajulan," sesungguhnya seseorang, "la yusalli sittina sanah." Dia sholat 60 tahun. Sholat 60 tahun. Orang sholat 60 tahun, artinya dia dari mulai balik, mungkin mohon maaf, usia sekitar 70-an. Dan orang sholat sepanjang waktu itu adalah prestasi yang luar biasa. Ada orang yang baru sholat setelah bekerja, setelah kuliah, setelah pensiun. Ini udah 60 tahun. Tapi apa yang beliau katakan? Wala tuqbal lahu shalah. Akan tetapi satu sholat pun tidak diterima. Allahu akbar. Nas'alullah as-salamah. Apa yang beliau katakan? La'allahu yatimu ruku' wa la yatimu sujud. Bisa jadi dia menyempurnakan rukunya benar, wa la yatimu sujud, akan tetapi sujudnya tidak sempurna. Au yatimu sujud, atau bisa jadi sempurna sujudnya, wala yatimu ruku', akan tetapi rukunya tidak sempurna. Bisa tertolak, Pak. Allahu akbar. Kenapa? Tidak tahu masalah ruku yang benar, sujud yang benar. Kenapa sibuk sama urusan dunia? Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Rum ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Mereka mengetahui yang zahir dari urusan dunia. Urusan dunia semua tahu, partai sekarang siapa saja calon presiden, siapa sepak bola yang sekarang bukan, semua urusan tahu. Tapi masalah agama, wahum anil akhirah hum ghafilun. Akan tetapi mereka urusan akhirat mereka lalai, nggak tahu urusan rukun sholat itu apa, rukun wudu itu apa bedanya rukun sama sunnah, tidak tahu. Maka introspeksilah. Kehidupan kita di dunia hanya puluhan tahun, tapi kita setengah mati belajar. Kita mulai masuk SD, TK bahkan setahun atau 2 tahun, kemudian SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, sampai berapa tahun, sampai S3. Bisa 20 tahun kita belajar. Untuk apa? Untuk kehidupan dunia yang puluhan tahun. Padahal kita tahu akhirat adalah tidak terbatas. Gak usah ngomong kehidupan nanti di surga neraka, di alam kubur saja, di bawah bumi nanti, kehidupan kita waktunya akan berlipat ganda. Kehidupan alam barzakh. Sebutkan siapa orang terkaya di Indonesia dahulu. Hayam Wuruk contohnya, menguasai Nusantara tahun berapa? 1300-an.
Berapa tahun dia berkuasa? Kekayaannya berapa tahun? Bisa menguasai semuanya. Cuman puluhan tahun atau mungkin belasan tahun. Tapi sekarang di alam barzakh sudah berkali lipat dari usianya ratusan tahun. Makanya kita perlu ilmu. Bagaimana agar kita nanti di alam barzakh mendapatkan kuburan yang luas bagaikan taman di surga. Bagaimana ketika nanti kita berdiri di alam barzakh, ketika kita berdiri di padang mahsyar, kita dilindungi oleh lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melewati sirat, ketika kita dihisab, kita harus tahu bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita dan juga keluarga kita. Maka jemaah sekalian, paksalah diri kita untuk menuntut ilmu. Ini adalah kebaikan buat diri kita sendiri, kebaikan yang hakiki. Enyahkan rasa sombong, enyahkan rasa malas. Ini untuk kebaikan Anda sendiri dalam kehidupan yang abadi. Ini adalah jalan yang Nabi SAW katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa menuntut ilmu, mencari jalan untuk menuntut ilmu, mencari kesempatan untuk belajar agama, dan dia benar-benar menginginkan belajar, apa yang beliau janjikan? Sahalallahu lahu bihi, Allah akan mudahkan bagi dia tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Mari kita berdoa semoga Allah memberikan kita keteguhan dan taufik untuk terus menundukkan diri kita, merundukkan hati kita untuk bisa duduk bermajelis ilmu, untuk bisa menuntut ilmu sebelum kita beramal, agar Allah menerima amal ibadah kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya arhamar rahimin, ya ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali walidaina, dan juga kedua orang tua kami, wali ajdadina wa jaddadina, bagi kakek-kakek kami dan nenek-nenek kami, walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahyami minhum wal amwat, mereka yang masih hidup atau yang sudah meninggal, ampunilah mereka. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha dekat, dan juga Maha mengabulkan doa-doa. Allahumma inna nas'alukal huda, ya Allah sesungguhnya kami selalu memohon hidayah kepadamu, wat tuqa, dan ketakwaan, wal afafa, dan kesucian jiwa, wal ghina, dan kekayaan jiwa yang sebenarnya. Allah Rabbi zidna ilma, Rabbana zidna ilma, ya Rabb kami, berilah kami tambahan ilmu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, ya Allah berikanlah kami manfaat atas ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarkanlah kepada kami hal yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kami. Wa zidna ilma, dan berilah kami tambahan ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami di dunia ini hasanah, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat hasanah, wa qina adzaban nar, dan peliharalah kami dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar.